Assalamualaikum, kembali lagi kita belajar forex. So untuk video kali ini saya nak kongsikan macam mana kita nak mengenal pasti candle supply and demand dalam market. So di sini kita kena setting dulu color candlestick kita. So kepada yang belajar supply and demand, wajib guna candle biru dan merah. Kalau tak, korang akan keliru. So, lepas tu kita akan... Di sini kita kena pilih pair apa yang kita nak. Selalunya saya akan trade pair yang split dia rendah. Dan pair yang dikenali sebagai major pair lah. Jadi di sini saya pilih GBP USD. Untuk mengenal pasti supply and demand, di sini kita ada drop base rally, biru merah biru. Di sini adalah demand zone. Demand zone adalah merupakan tempat untuk entry buy. So, di sini kita ada demand zone, kita ada demand zone, drop base rally, biru merah biru. So kita tanda dari ujung shadow ke ujung shadow, tak kisah dekat mana pun. Yang penting kita kena marking dia macam ni. Selepas tu kita cari lagi mana. Di sini kita ada rally base rally. Macam mana saya tahu ada rally base rally? Dekat sini kita ada. So kita kena pilih kita punya ni, kita guna arrow line. Di sini kita ada rally base rally. Kat sini rally base rally. Macam mana saya tahu ada rally base rally? Kita kena ni, rally base rally. So di sini kita panggil sebagai supply zone, tempat untuk sell. Supply zone, tempat untuk sell. So di sini kita ada rally base rally. Sebagai contoh rally, korang tengok saya punya anak panah ni, rally base rally. So kita marking dekat sini base supply. Di sini adalah tempat untuk kita entry sell. Syarat untuk entry sell, kita kena tengok candle tidak terlalu kiri dan tidak melebihi candle. So kita tengok ke sini. Kalau kita entry dekat sini, contohnya kita entry dekat base supply ni sini. Di sini kita ada drop base drop, merah biru merah, drop base drop. So kita boleh entry dekat sini. Ini adalah area entry kita, area entry sell. So jangan pula lah korang letak lot yang besar. So di sini kita boleh entry sell. Kita entry sini. Lepas tu price drop dalam. So untuk kira pips, kita guna trend line je dari tempat entry. So minimum take profit kita tarik Fibo. So kalau korang entry dekat sini, kita dah dapat profit dalam kurang 700 pips. 70 pips. Salah. 70 pips Sedap tu 70 pips. Kita dah boleh dapat 70 pips.
So dekat sini saya akan ajar macam mana kita nak tahu, kita nak kira kita punya profit dan stop loss. Stop loss selalunya saya akan letak di atas zone entry sini. Zone entry tidak lebih daripada 30 pips 30 pips. So kalau saya lah, saya akan buat base ni lebih besar sedikit Saya selalunya buat macam ni, base yang besar sedikit. Untuk kita mengenal pasti ni adalah resistance resistance dan ini adalah base supply. So untuk kita kira pips, kita delete semua yang kita dah marking tadi, kita tak payahlah. So kita tarik Fibonacci retracement. So kita tarik daripada shadow to shadow. Kita tarik shadow to shadow dari kawasan entry kita. So kita entry, so TP yang pertama kita kena guna. So untuk TP yang pertama kita guna, saya nak ambil horizontal line. So untuk TP yang pertama kita TP dekat 618 dan TP kedua 3821. So TP 3 kita 23.6. So ini adalah level 50%. So kalau korang nak ambil dalam sekitar berapa pips boleh untuk TP yang selamat, sebab setiap penurunan pasti ada kenaikan. So saya biasa ambil TP dekat sini. Ambil TP dekat sini. Ini tadi trend line kan, kita tarik trend line. Ni kita boleh dapat dalam sekitar 30 pip dari zone entry kita. Broker yang saya guna adalah OctaFX OctaFX. So saya guna broker OctaFX. So kalau korang belum ada account trading, korang boleh klik link dekat bawah dan buka account secara percuma dan korang boleh join Telegram saya juga. So itu saja untuk video kali ini dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.